Itu si bapak nggak bisa jawab, diem 1000 bahasa, diem nggak mau utarakan. Itu sangat nangis itu si bapak itu sama si menangis, sangat bahagia masih ada orang yang belas kasihan atas kehidupannya yang sangat menderita akibat akhlak kelakuan anaknya. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu anaknya yang bertiga itu nggak pernah nyari-nyari orang tuanya, itu nggak pernah. Dia selalu hidupnya mewah-mewahan, entah tahu duitnya dari mana, entah ngecablai, entah ngegarong atau maling, jual ganja, jual narkoba, walau alam nggak tahu. Itu anaknya tuh bukannya menyadari udah bangkrut, udah kehidupan belakang, malah bertambah menjadi. Itu anaknya. Itu selalu begitu, selalu. Itu anak itu yang bertiga itu udah kacau, hidupnya berantakan. Ibunya yang di rumah pembantunya itu ya, kita di supirnya itu, dia selalu mendoakan untuk anaknya, mendoakan terbaik untuk anak-anaknya. Itu namanya orang tua. Bagaimana jahatnya, bagaimana biadabnya sang anak kepada orang tua. Orang tua itu selalu mendoakan untuk anaknya, untuk mendoakan yang terbaik. Tapi yang didoakannya tuh udah nggak tahu deh ceritanya apa tuh. Sangat biadab. Jadi seorang anak tuh pas suatu hari kejadian, anak yang perempuannya itu tahu habis dari mana, jalannya sempoyongan, habis mabok ya, sempoyongan gitu sambil mulutnya ngomongnya nggak keruan gitu ya. Gak taunya dari belakang ada motor lewat, cekrot, tertabrak, geletak. Itu yang motor itu kabur, alias jadi korban tabrak lari. Itu yang lagi mabuk tuh di jalan geletak. Itu banyak orang-orang yang lihat. Itu seperti ngelihat bangkai anjing gitu ya, melihat bangkai anjing. Semuanya nggak ada yang menatap, semua acuh melihat orang tergeletak di pinggir jalan. Nggak ada yang nyapa atau ini, nggak ada. Itu nggak ada sama sekali. Orang pada lewat-lewat, ya lewat-lewat aja. Anehnya itu. Jadi setiap orang yang lewat di situ seakan-akan seolah-olah nggak punya hati untuk punya pikiran menolong atau nggak ada. Menit demi menit, detik demi detik, jam demi jam. Anak itu langsung sadar, meraung-raung kesakitan dikarenakan tertabrak motor. Minta tolong sama setiap orang yang lewat, minta tolong. Itu orang kayaknya ditulikan sama Allah. Gak ada yang dengar, Itu kata si anak itu, tolong setiap orang lewat. Tapi orang gak pernah dengar. Gak pernah suaranya si anak durhaka itu. Gak ada yang dengar, dia acuh aja. Wah, lama-kelamaan si anak itu, si perempuan durhaka itu langsung berdiri jalan. Ternyata si anak durhaka itu kakinya patah, gak bisa bangun, malah sampai ngesot di pinggir jalan. Ngesot, yang namanya androk itu, androk mini di atas dengkul. Ya dia pakai gesek-gesekan ke aspal, ya lama-lama sobek, kelihatan barang antiknya. Malah itu sama orang sangat diacuhkan, sangat dijijik kayaknya, cuma enggak dikatakan benci mah ya. Itu selalu setiap ada orang yang lewat di depannya itu selalu memegang hidungnya. Padahal cuma kakinya aja yang patah, tapi nggak tahu, tapi baunya tuh lain. Baunya tuh bersumber dari larangannya atau dipaginanya. Mungkin si perempuan itu kelakuannya tuh ya bisa dikatakan menjual harga dirinya
menjual kehormatannya, mencari untuk sebuah kepuasan hidup. Gak tahu namanya orang tuanya ada di mana, gak ada yang tahu. Kita tunda cerita anak yang perempuan, kita pindah ke cerita anak yang laki-laki. Itu anak benar-benar yang laki-laki. Dia hidupnya mabok-mabokan, nah, judi segala macam, tahu duitnya dari mana, tahu itu ada. Pas udah lagi judi begitu, yang satunya tuh kalah emosi, di situ berantem, wah rame, sangat rame, wah pantas saya memukul, saya banding, ya pakai bangku, pakai apa, serap kulit sama dikeroyok. Malah si anak durhaka itu dikeroyok sama orang tiga itu dikarenakan yang judi itu sebenarnya itu curang. Yang satu musuh, yang tiga orang itu kerjasama alias kawannya, ya kalah. Udah dipukul gitu sama bangku si orang itu, langsung pingsan langsung. Udah pingsan digotong bertiga itu, dibuang ke kali, di pinggir kali dibuang di situ. Dilempar ibarat bangkai tikus. Dilempar di situ. Menit demi menit, detik demi detik, jam demi jam, orang itu lama-lama menyadari. Pas udah sadar, kaget, ternyata dirinya itu ada di pinggir kali. Pas lagi celinguk gitu ya, seorang itu celinguk. Nggak tahu dari arah mana, ternyata ada ular. Kakinya itu dipatuk ular, sampai teriaknya ringis gitu, kesakitan. Itu orang tuh langsung berdiri, jalan sempoyongan ke jalan raya, ya namanya bisa ular itu kan lama-lama kelamaan itu bisa berbahaya. Itu akibat pengaruh dari gigitan ular, si kakinya tuh langsung membengkak itu celananya tuh sampai seret gak muat. Makin lama semakin lama, anehnya juga nggak masuk. Yang kena santrok, kena patukan ular itu kan bisanya seenggaknya mati, tapi kalau ini nggak mati, enggak, badannya tuh bengkak, itu hidupnya selalu langsung merayap. Sebulan 2 bulan itu badannya tuh sangat batang. Itu setiap dideketin itu batang. Orang itu nggak mau mendekatin itu orang. Nggak mau. Kalau dideketin sama orang lewat itu, orang semuanya rata-rata pegang hidungnya dikarenakan udah bau busuk karena akibat gigilan ular itu. Walau ularnya itu ular apa, entah ular kobra atau ular siluman, ular apa, walau nggak tahu. Yang jelasnya digigit ular. Kita ceritain lagi anak yang satunya itu ya, anak yang satu tuh aneh. Dia waktu ada bapaknya, ibunya, dia tuh menyadari dia lagi duduk merenung gitu ya di pinggir jalan, dia langsung sadar. Mama, bapak ada di mana, mah? Kok saya ingat sama mama sama bapak? Bapak di mana, mama di mana? Kata anak yang nomor 3 itu. Mama, mohon maaf selama ini saya kelakuan gak menghargai, gak menghormati mama. Dikarenakan saya tuh dipengaruhi, saya tuh diancam sama kakak-kakak saya harus bertindak demikian, mama. Jadi saya berbuat demikian tuh dikarenakan takut sama kakak-kakaknya. Jadi si anak itu lebih takut kepada kakaknya daripada takut kepada Allah. Ya, manusiawi. Itu sangat benar. Itu menyadari, nangis nyari bapaknya, ingat sama orang tuanya. Itu si bongsu itu, si botot itu
berjalan mencari bapaknya, kedua orang tuanya ada di mana, nggak ketemu. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, itu nggak ketemu. Seperti diumpetin gitu sama Allah tuh ya. Itu anak bertiga itu hidupnya tuh semuanya tuh menderita anaknya itu kalang kabut, yang satu begitu, yang satu begini. Itu ibu bapaknya tuh dirawat sama supirnya, mantan supirnya. Tapi anehnya ada keajaiban yang sangat dahsyat. Semenjak kedatangan bapak sama ibu itu, yang mantan supir itu dapat kerjaan sebagai direksi di suatu perusahaan. Itu orang emang biar menjadi supir juga dia kan lulusan sarjana. Itu langsung dapat kerjaannya bagus, gajinya lumayan. Itu semakin sebulan 2 bulan hidupnya tuh mantan supirnya itu sangat mewah. Ada perubahan gak kayak dulu jadi supir pribadi. Itu mantan supir tuh bukannya ngusir, bukannya apa sama dunuanya bekas juragannya, itu malah tambah sayang, sangat disegani. Itu kedua orang itu malah dianggap sebagai orang tua sendiri, dihormati, dikasih sayang, di itu. Wah gimana lah itu orang. Itu namanya orang punya dasar iman. Itu kedua orang tua itu hidupnya tuh badannya tuh agak sekarang sih udah mendingan. Si ibu itu udah bisa ya ada perubahan lah, udah berkah dari Allah, syariatnya dari pengobatan kampung gitu ya, seperti ya obatan kampung herbal gitu ya. Si ibu tuh ada perubahan, udah sembuh. Itu anaknya yang ketiga itu semuanya itu terlantar. Yang satunya begitu, yang satunya begini, gak ada yang patut. Semuanya menderita akibat keserakahannya hidup, akibat kesombongannya hidup. Kurang bagaimana orang tuanya mendidiknya, nyekolahinnya, ngurusnya segala macam, tapi disalahgunakan untuk hidup berpoya-poya. Akhirnya anak tersebut yang tiga itu hidupnya belangsak menderita. Gak ada orang yang mau mendekat dikarenakan semua anak yang bertiga itu semuanya busuk, bau. Itu selalu dia. Itu udah kejadian begitu, baru sadar dia nyari kedua orang tuanya. Wah bener nyari yang ketiga itu, tapi belum bersatu, masing-masing daerah, nggak tahu daerah mana, nggak usah nyari, manggil mama, bapak, itu selalu teriaknya begitu. Itu orang yang didekatinya itu semua pada minggir dikarenakan badannya udah sangat bau. Sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun, lama kelamaan itu anak yang bertiga itu bertemu di suatu tempat, kumpul aneh di situ kumpul. Tadinya nggak tahu bahwa saudaranya begini, udah begitu langsung dia kok kata kakaknya yang gede, kok kamu jadi begitu, jadi begitu ya begitu itu langsung begitu. Itu yang satu yang si bontot itu kakak. Ini kalau kita kejadian begini dikarenakan keserakahan kita, kesombongan kita. Hidup kita ini pengennya poya-poya, nggak berpikir kepada orang tua, nggak hormat sama orang tua, selalu caci maki, hina dina sama orang tua. Inilah begini akibatnya kakak. Kita ini dosa durhaka dari kedua orang tua. Makanya kita terima nasib kita begini kakak. Ini perbuatan kakak begini. Ini saya kena ajab dari Allah karena ancaman-ancaman dari kakak-kakak.
Gitu kak, saya tuh ini sekarang saya mau nyari mama sama ibu sampai saya mati nggak bakalan berhenti. Saya mau minta maaf kepada orang tua, kedua orang tua. Itu yang satu itu yang bontot langsung melanjutkan perjalanan, yang dua itu udah kacau. Udah yang satu jalannya ngesot, yang satunya dipatok ular ya begitu buru-buru jalan. Itu sama adanya si bontot itu ditinggal di jalan, teriak-teriak ada ikut. Itu sama adanya tuh diantep, dibiarin dikarenakan adanya si bontot itu merasakan sakit hati dikarenakan kehidupannya dipengaruhi oleh kakak-kakaknya, dibawa poya-poya segala macam itu sama kakak-kakaknya. Bukannya dididik bener, diarahkan bener kepada saudara tuh, malah dibawa jalan gak bener. Itu si anak yang bontot itu selalu jalan terus mencari, teriak-teriak, mama ibu di mana, mama ibu di mana, maafin saya mama, maafin saya papa, saya udah terbawa-bawa arus oleh saudara-saudara saya, oleh kakak-kakak, saya diancam, tolong maafin saya, tolong. Itu si bontot itu selalu teriak-teriaknya begitu. Itu semuanya orang itu bisa menebak ini orang gila karena durhaka. Itu semua orang punya pikirannya begitu. Itu si bontot itu nanya setiap orang, kepada semua setiap orang nanya. Ya namanya orang begitu, mana ada yang nyaut, ya udah bau, udah gak tahu dah. Gak ada yang nyaut. Kalau dideketin mau nanya bapak ibunya itu selalu menjauh, menghindar, dikarenakan namanya orang gila ya. Orang gila dijauhin. Udah bertahun-tahun nyari bapaknya si bontot itu, gak ketemu. Pada suatu hari si bontot itu lagi duduk di bawah pohon, perutnya bunyi geruguk perutnya tuh. Pas ada orang laki-laki lewat, pas nengok, ternyata orang itu mantan supirnya orang itu. Langsung mantan supirnya itu jongkok. Neng, kamu ada di sini, Neng. Langsung dia menadahkan. Oh, Mang, iya, Mang, saya di sini, Mang. Mang, tolong, Mang. Bapak sama Ibu di mana, Mang? Tolong, saya pengen minta maaf. Ini anak durhaka, Mang, tolong. Itu sih, Mang, itu mantan supir itu sekarang sih udah jadi direksi di suatu perusahaan. Oh begitu, Neng. Iya, Neng. Nanti sama Mang, ya sekarang gini aja, Neng. Nah, nanti ya Mangnya mau ambil mobil dulu ya, tapi Neng mandi dulu, Neng. Iya, Mang. Itu dibawa ke MCK ya, mandi, kamar mandi MCK. Dimandi si Mang itu beli pakaian ya agak beneran. Udah itu langsung dibawa ke rumahnya. Waktu di jalan, Mang mau kemana? Ya Neng katanya mau pengen ketemu sama orang tua. Ya sama Mang tadi dianterin ke sana. Emang Mang tahu? Ya tahu lah. Orang tua kamu ada di mana tahu. Oh Mang, iya Mang, saya tolong Mang anterin. Pendek cerita di perjalanan ternyata udah nyampe ke rumahnya. Kok Mang dibawa ke sini? Iya Neng, bapak kamu, ibu kamu tuh ada di rumah ini. Emang Mang ini rumah siapa? Kata si bontot itu. Kata si Emang, Neng, ini rumah saya. Sahut lagi. Yang bener Mang. Iya, ini rumah saya. Berkah doa restunya orang tua kamu. Saya tadinya supir, sekarang saya udah jadi direksi di suatu perusahaan. Doanya orang tua kamu, berkahnya orang tua kamu, saya jadi hidup saya nyaman, tenang, damai. Alhamdulillah nggak kekurangan suatu apapun. Itu si Neng tuh, si bontot itu sama si Emang tuh dibawa masuk.
langsung sujud di hadapan kaki kedua orang tuanya, minta maaf, mohon maaf. Itu anak tuh sambil menangis meratap, bener-bener sangat menyesal atas kelakuannya dulu, nggak menghargai, nggak menghormati pada orang tuanya, selalu nyaci maki. Terus si Bontot itu langsung cerita, mama, bapak saya tuh dikarenakan satu dulu nggak benar sama mama sama bapak tuh, dikarenakan saya tuh diancam sama kakaknya. Sebenarnya saya tuh nggak mau, malah saya sering dipukulin sama kakak, dikarenakan saya tuh mau ngurus mama sama bapak. Saya tuh jadi selalu lama kelakuan saya itu sama dulu itu dikarenakan ada ancaman, pernah disiksa, pernah dikerem di kamar mandi, dikarenakan saya mau baik-baik sama ibu sama bapak. Itu kedua orang tuanya itu sangat bersedih pengakuan anaknya begitu teh. Kata emaknya, udah, dosa kamu sama emak sama bapak dimaafkan, lahir batin dunia akhirat bersih ibarat jalan sesapuan. Kamu ibarat hidup sekarang, kamu ibarat baru lahir bayi, baru lahir lagi insya Allah. Itu ibu bapaknya udah cerita begitu, udah ngomong begitu. Anak itu si Bontot itu langsungnya jatuh niban. Ternyata anak itu tuh yang si Bontot itu ternyata almarhum meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Anak itu berarti meninggalnya tuh di dalam pedukan kedua orang tuanya. Tapi si kakaknya yang dua itu nggak tahu nasibnya gimana. Kita tutup cerita ini sampai di sini. Kita kakaknya udah kita itu sebut aja anak durhaka. Kita nggak akan diceritakan anak durhaka itu, biar dia nanggung penderitaannya, hidupnya, matinya, susahnya, dukanya, gak usah kita ceritain. Biar Allah Maha Tahu, biar apa yang kehendak Allah, biarlah Allah yang menangani kakaknya itu. Kita tutup cerita ini tolong cari yang baiknya, ambil yang baiknya, buang yang buruk-buruknya. Bikinlah pelajaran buat ilmu kehidupan. Kalau seumpamanya ada salah kata saya ini manusia bukan malaikat. Salah aja, saya bukan setan. Mohon maaf, lahir batin dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.